Dia hanya semangatnya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dia akan menyerah. Tapi kalau kita bersandar kepada Kristus, kita akan kuat sampai akhir. Akan berat keadaan semakin akhir nanti. Orang akan ditekan dengan sistem itu. Patung binatang itu, kata Alkitab di dalam Wahyu 13 ayat 14 sampai 15 itu, orang akan menyembah patung binatang itu. Patung itu artinya sistem. Sistem itu, orang harus tunduk kepada sistem itu. Jadi semua sedang digiring ke sana. Jadi kalau tidak patuh kepada sistem itu, dia akan menderita, bahkan mati. Karena dikatakan dia menyebabkan semua orang, kecil, besar, merdeka, hamba, katanya di ayat 16, 17, dikatakan semua orang, kecil, besar, merdeka, hamba, harus tunduk menyembah patung binatang itu, sistem itu. Tidak boleh tidak. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bertahan sampai kesudahannya, ya kan? Nah, dikatakan luka di kepala binatang itu akan sembuh. Itu bicara ekonomi, pemulihan ekonomi terjadi, dan dunia akan berpesta sesaat dan mengagumi sosok antikris tadi. Dunia akan terpesona olehnya karena dia bisa memberi solusi. Dia seperti dewa. Ya. Orang akan terkagum-kagum dibuatnya. Orang akan ikut apa katanya. Dia akan berbicara seperti anak domba, ya kan? Tetapi kata-katanya juga mengkhianatinya. Penampilannya seperti anak domba, baik, santun, tetapi seketika juga dia mengkhianati kata-katanya. Makanya dikatakan dia berbicara seperti naga, tetapi penampilannya seperti anak domba. Jadi siapapun orangnya tidak bisa bergerak kalau tidak menyembah sistem itu, menyembah patung binatang itu. Roh antikris, roh dunia adalah uang, mamon, ekonomi. Kalau ekonomi pulih, ya dunia berpesta. Jadi itu bicara dunia itu. Dunia ini akan sembuh. Mereka akan keluar dari situasi yang menjerat ini. Manusia akan keluar dari situasi yang sakit saat ini. Semua orang sakit. Bahkan mereka sendiri pun, antikris itu sendiri pun merasakan dampaknya itu. Hanya tidak seberapa kan. Mereka bisa menahan. Kalau sekarang hancur-hancuran ini, porak-poranda, nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Lumpuh semuanya. Jadi kesembuhannya ini sedang dinantikan. Makanya orang mengejar, dunia mengejar supaya semakin cepat diadakan, dijangkau orang-orang yang
tidak mau dimicin paksa supaya mau, supaya apa? Supaya kembali normal. Karena tujuannya micinnya. Jadi kalau sudah tercapai tujuannya, ya genaplah rencana antikris, ya kan? Jadi ini semua Tuhan izinkan kita ketahui. Ini satu anugerah Tuhan melalui muridnya yang bernama Yohanes menuliskan itu di kitab Wahyu. Tuhan tahu rencana iblis, lalu Tuhan beritahu kepada hamba-hambanya. Jadi ya kita harus bersyukur. Jangan sia-siakan pengetahuan ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena tidak mengenal Tuhan. Kata firman Tuhan di dalam Hosea 4 ayat 6. Jadi sekali lagi saya katakan, dunia akan pulih. Dunia akan pulih. Ketika dunia pulih, bersiap-siaplah anak-anak Tuhan. Jadilah gadis bijaksana. Ketika dunia berpesta, berjaga-jagalah